Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya kita sudah menyiapkan VM ya untuk server container orchestration menggunakan Docker Swarm. Jadi kita udah bikin 3 VM ya. Container Manager, Container Worker 1 sama Container Worker 2. Container Manager IP-nya 56.10, Worker 1 56.11, Worker 2 56.12. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan eksekusi ya untuk membangun cluster kontainer menggunakan container orchestration ya, menggunakan Docker Swarm. Nah, Docker Swarm ini akan kita lakukan instalasi, lebih tepatnya nanti inisialisasi ya. Karena ini nanti dilakukan di manager untuk inisialisasi cluster Swarm-nya. Nanti untuk yang worker itu lebih ke join cluster. Jadi kita create clusternya lewat manager. Jadi pertama kita SSH dulu ya, pakai terminal kita gedein ya biar kelihatan. SSH ke manager umum at 56 titik manager itu 56.10, soalnya 123. Nah, di sini kita akan melakukan init cluster ya. Jadi kita akan jalankan perintah ini sudo docker swarm init. Nah, ini artinya cluster itu akan di-create di node yang ini, di VM yang container manager, dengan address yang akan berkomunikasi dengan worker itu adalah 56.10. Nah, jadi di manager itu melakukan init, nanti untuk yang worker itu tinggal join cluster. Nah, masukkan passwordnya. Nah, ini jadi yang perlu digarisbawahi setelah kita melakukan inisialisasi seperti ini, akan muncul token nih, Docker Swarm join token. Jadi akan muncul notifikasi seperti ini, ada to add worker to this swarm. Jadi untuk menambahkan worker ke dalam swarm, jalankan perintah ini. Artinya apa? Kita cukup menjalankan Docker Swarm join token ini ke worker. Nah, tokennya ini, token antara token milik saya dan milik kamu itu beda. Makanya kita tidak bisa pakai token milik orang lain. Maka dari itu pastikan tokennya ini itu tersimpan dengan baik. Oke, kita join token ya. Nah, copy. Nah, kita SSH ke worker 1. Kita SSH ke worker 1, gedein dulu. SSH add username, add IP-nya 11. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita melakukan yang namanya join cluster. Nah, ini tinggal sudo spasi yang tadi di paste. Nah, ini tinggal di enter. Jadi yang ini diambil dari ini di manager tadi. Masukkan passwordnya. Nah, oke. Lalu kita masuk lagi ke yang SSH ke worker 2. Nah, command 12, masukkan passwordnya, jalankan command yang sama, sudo dulu, sudo spasi. Nah, yang tadi juga dipaste ke sini. Nah, seperti ini. Tinggal di enter. Masukkan passwordnya. Ditunggu sebentar. Oke. Nah, jadi worker 1 dan worker 2 itu sudah masuk ke swarm. Kita tinggal verifikasi untuk pastikan bahwa semuanya sudah masuk ke cluster. Tinggal di manager. Jadi kita ke manager ya, kita ke manager terus jalankan ini sebentar.
Nah, sudo spasi docker spasi node spasi ls. Nah, jika sudah muncul seperti ini, artinya worker 1 dan worker 2 itu sudah masuk ke dalam klasternya container orchestration Docker Swarm ini. Nah, gampang ya. Jadi ini baru melakukan pembuatan cluster. Nah, kita masuk ke tool berikutnya yang akan saya kenalkan, namanya Swampit. Swampit ini adalah tool untuk memudahkan kita memanage cluster ya, baik itu monitoring, deploy dan lain-lain sebenarnya bisa. Nah, kalau saya sendiri untuk use case-nya biasanya saya pakai untuk monitoring clusternya biar lebih mudah. Nah, ini sudah ada komennya, tinggal kita copy saja. Ini jangan sampai salah, ini dijalankan di container manager. Tinggal di copy. Terus kita jalankan di sini. Ini ada yang kurang ini. Sudo, kurang sudo ini. Sudo. Nah, ini akan download image Docker Swarm-nya. Maaf, download image Swampit-nya. Nanti akan muncul. Nah, tinggal ditunggu aja nih. Nah, ini proses instalasinya. Nah, sampai sini tinggal application setup, kita enter aja langsung, biarkan default. Application port biarkan default, nanti kita pakai port 888. Drivernya biarkan lokal default saja ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini sedang jalan. Proses starting, tinggal ditunggu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah ini akan kita buka browser ya, seperti ini. Nanti masukkan admin dan passwordnya yang gampang saja, biar tidak lupa.
Nah, akhirnya sudah jalan. Memang harus penuh kesabaran ya, karena tergantung speknya juga. Tadi manajer 1 itu saya kasih memori cuma 1 giga ya, prosesor 2 core, jadi ini sebenarnya kurang. Mungkin kalau ingin lebih cepat, yang manajer ini dinaikkan memorinya jadi 2 giga itu biar lebih cepat. Nah, sekarang kita masuk ke browser ya, pakai port 888. Nah, seperti ini. Jadi user dan passwordnya bikin yang gampang aja, usernya admin, kita masukkan password ini ya, Udinus Jaya 2025 Jaya, create admin. Nah, seperti ini ya tampilannya. Jadi ini dashboard management Swampit-nya. Kita di sini terdapat dalam klasternya terdapat 3 nodes ya. 3 node, jadi 1 manager, 2 worker, disknya totalnya segini. Nah, ini bisa dilihat-lihat ya, stacknya. Ini stack Swampit, jadi Docker Swampit yang ini itu masuk stack yang ini yang kita install ini barusan. Service juga masih Swamp, jadi belum ada service yang lain. Task bisa dilihat di sini, jadi nanti kalau kita deploy container cluster itu akan muncul di sini. Running, stop, atau recheck itu akan muncul semua di sini. Terus node dalam cluster itu juga akan muncul semua di sini. Nah, disknya udah kepake banyak ya ini ya. Nah, nanti kita bisa sesuaikan lah, kita pakai yang kecil-kecil aja, yang tidak perlu nanti bisa kita delete. Nah, ini ya, karena kita kemarin untuk eksperimen pakai disk yang kecil, jadinya langsung kuning ini ya. Jadi ada manager, ada worker, kedetek semua nih. Manager diklik bisa didetailkan ya, di container manager running apa aja. Ini Swampit application itu berarti yang ini yang sedang kita akses. Untuk ini itu agentnya. Ini juga kalau yang ini running yang agentnya di sini nih. Nah, oke, jadi semuanya terpisah ini, tersebar. DB-nya ada di sini, DB yang satunya ada di sini. Nah, ini karena dalam satu cluster jadi tidak ada masalah ini. Oke, nah ini halaman dashboard depannya. Jadi kita bisa melihat utilization-nya ya. Nanti kalau udah jalan cukup lama itu akan panjang ini. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya, yaitu kita akan deploy aplikasi menggunakan cluster ini. Nanti kita akan tambahkan traffic dan lain-lain. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.